kurang lebih 2.600 kalau saya hitung pakai maps. Luar biasa, kami berjalan dari tanggal 20 dari Solo, tepatnya di kotanya Pak Jokowi, di satu wilayah. Dan puji Tuhan tanggal 20 kami sampai di Kupang, terus kita nginap semalam, baru tanggal 21 kita naik darat dari Kupang ke sini hampir 12 jam. Dan saya bersama rombongan, saya bawa keluarga saya. Silakan semua berdiri di sini semua biar kita kenal bareng-bareng. Berdiri kemari bareng-bareng supaya kami bisa kenal semua. Sebelum kita saya ingin anak saya nomor 2 sium sesuatu. Boleh perkenalkan, ini namanya shofar. Shofar itu adalah kalau di Alkitab namanya sangkakala. Ini dari tanduk domba jantan. Ini dari Israel. Boleh tiup, boleh. Oh boleh, silakan. Jadi kalau ibu dalam Alkitab tiuplah sangkakala, bunyinya seperti ini. Yang kenceng. Kalau kita dengar di kitab Yosua, jadi ketika tiuplah sangkakala bentuknya seperti itu. Dan Alkitab pertama kali mencatat bahwa alat musik yang dipakai waktu itu seperti itu. Ada sangkakala, ada seracap, ada banyak hal. Nah, akhirnya berkembang, ada keyboard sampai sekarang. Artinya dengan segala sesuatu kita boleh memuji Tuhan. Amin. Kalau langsung. Oke, terima kasih. Puji nama Tuhan, saya bersyukur buat pagi hari ini. Luar biasa, kami bersyukur. Ini adalah event tahunan sebenarnya. Jadi kami sekeluarga punya event, punya rencana setiap tahun boleh mengunjungi pulau-pulau di Indonesia. Dan juga ini puji Tuhan kita datang di Timor Leste. Jadi kerinduan kami boleh membagi berkat apa yang telah kami pelajari dalam kehidupan ini. Saya latar belakang saya S1 saya matematika. Jadi S1 saya matematika MIPA, jadi kami orang sains dan bergelut dengan angka-angka setiap hari. Dan saya bersyukur Tuhan panggil untuk melayani. Ini berbeda jauh saya tentang matematika. Atau S2 saya ambil teologi. Artinya berbeda jauh, yang biasa kita eksak, sesuatu yang ilmu pasti. Sekarang kita bergelut di bidang teologi yang saya yakin bukan di luar nalar, tapi di atas nalar. Di atas, artinya dia melebihi apa yang kita ketahui. Sebab bahasa yang dipakai dalam teologi adalah bahasa iman. Amin. Bahasa iman itu bahasa yang diketahui surga. Jadi ketika orang dunia melihat ada bahasa iman, surga melihat kok bahasanya sama kayak surga ya. Ngerti? Ketika tadi nyanyi, saya nggak tahu bahasanya. Jadi saya cuma diam aja. Saya nggak bisa merespon, saya nggak ngerti artinya. Karena bahasanya bahasa yang tidak saya mengerti dan saya tidak pernah ketahui dan nggak tahu translate-nya. Jadi saya cuma diam meraba-raba nih bahasanya apa ya. Dia pagi, kurang lebih seperti itu kan. Tapi kalau saya tahu itu bahasa, saya akan merespon, saya akan mengerti dan saya akan melihat, saya mengetahuinya. Coba saya pakai bahasa Jawa, mungkin Bapak Ibu nggak ngerti. Coba saya bilang gini, sugeng injing para sedherek ingkang kinasih wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus. Ing dinten menika kita bagi sesarengan midhangetaken sabanipun Gusti Yesus. Tahu artinya? Jadi ketika Bapak Ibu nggak ngerti bahasa, Bapak Ibu nggak merespon dengan baik bahasa itu bahasa. Jadi kalau surga melihat ada iman di bumi, bahasa itulah yang surga mengerti. Dan ketika melihat iman itu, hukum kerajaan surga berlaku. Amin. Itulah bahasa. Jadi ketika ada wanita asal jamah ujung jubahnya, aku sembuh, itu bahasa iman. Surga melihat ada kesembuhan. Jadi bahasa iman itu harus kita pelajari setiap hari supaya mengerti bahwa di pagi hari ini ada penggenapan janji Tuhan tentang kelahirannya.
Jadi bahasa itu penting sekali buat saudara. Jadi bahasa kita berdoa, bahasa kita memuji Tuhan, usahakan sudah mengerti itu iman. Ya, saya sudah membawa slide, tapi karena LCD tidak bisa akan kita bersama-sama. Judul yang kita akan ambil di pagi hari, penggenapan janji kelahiran Sang Kristus. Semua dasarnya bahwa gini, janji adalah sebuah ungkapan, sebuah pernyataan, sebuah kata-kata yang nantinya harus ditepati. Saya ulangi, janji adalah sebuah kata-kata, sebuah pernyataan, sebuah statement, sebuah ungkapan yang nantinya harus digenapi. Tapi bolehkah kita tidak janji itu tidak digenapi? Bisa, itu namanya ingkar janji. Tapi kalau kita naik sedikit adalah nubuatan, itu pasti terjadi. Kalau ramalan itu mungkin terjadi, mungkin tidak. Itu ramalan. Tapi kalau nubuatan itu harus terjadi karena nubuatan itu berasal dari Tuhan kita yang hidup. Jadi ketika pertama kali di Taman Eden, Bapak Ibu Saudara pernah baca semuanya di kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan dari hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6. Masih Bapak Ibu yang hafal? Anak-anak sekolah minggu masih hafal penciptaan? Halo? Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua cakrawala, dipisahkan antara daratan dan lautan, ada cakrawala. Hari ketiga, halo. Aduh, udah lupa semuanya. Yuk kita benar-benar buka supaya kita nggak salah ya. Di dalam Kejadian, yuk sama-sama kita buka. Yang sudah ketemu katakan amin. Di Kejadian berapa Bapak Ibu Saudara? Kita boleh dipakai di sini atau terjemahan apa? Terjemahan baru? Sama? Kita sama-sama. Jadi Kejadian 1 berkata pada mulanya menciptakan apa? Langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah, jadilah terang. Oh, keren. Lalu terang itu Tuhan melihat bahwa itu terang itu baik. Mau dipasangannya terang itu dari gelap. Dan namanya terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Hari kedua, jadilah cakrawala. Yang ketiga, yang ketiga, kita lihat ayat ke-11. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, membuat buah yang berbiji, segala jenis pohon-pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan demikian karena itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Itulah hari yang ketiga. Yang keempat, benda-benda belahan. Terus yang kelima, hewan-hewan yang berkeriapan, makhluk hidup, dan keenam adalah manusia. Saya mau berhenti di sini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia ambil tanah. Kalau hari pertama sampai ke-5, Tuhan menciptakan dengan sabdanya, dengan firman-Nya, jadilah, jadilah, jadilah. Tapi di hari ke-6 ini sangat spesial. Dia mengotori tangannya, ini bahasa manusia, ambil tanah, dia membentuk dari tangannya, dan dia berkata imago Dei. Artinya ketika dia melihat tanahnya jadi manusia, itu serupa dengan gambarannya. Jadi artinya ketika manusia diciptakan pertama kali, ada ekspresi kasihnya diwujudkan dalam bentuk manusia dari tanah dan dihembuskan nafas kehidupan. Artinya konsep pertama penciptaan manusia itu adalah ciptaan yang berharga. Amen. Setuju? Kita harus tahu konsep ini. Jadi ketika manusia diciptakan pertama kali, konsep yang menciptakannya adalah konsep di mana ini masterpiece, menggambarkan bahwa gambaran dirinya, dia ekspresikan kasihnya dengan gambaran manusia. Coba kita ngerti bahwa kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, pada prinsipnya kita adalah berharga di mata Tuhan. Amin.
Jadi tidak boleh kita minder lagi, tidak boleh rendah diri, merasa kita tidak beruntung secara ekonomi, kita minder, kita mungkin kurang cakep. Coba saudara, kalau saudara menciptakan sesuatu dan ada orang yang mengejek, perasaan bapak ibu saudara gimana? Sakit hati kan? Jadi bapak ibu membuat gambar sesuatu dan bagi bapak ibu itu bagus. Ketika dipamerkan sama orang lain, gambarmu jelek, sakit hati kan? Sakit hati. Jadi kalau orang lain menghina bagi saudara, kamu jelek, kamu gak ganteng, Tuhanmu sakit hati. Karena dia tidak melihat bahwa ciptanya itu jelek. Semuanya amat sangat baik. Apa yang membuat manusia bisa melihat itu jelek? Manusia merasa rendah diri, merasa ada cacat secara fisik, secara jiwa, dan dia merasa tidak berharga, merasa kurang pede karena kejatuhan manusia di tangannya. Dan itu titik mulainya. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dilakukan oleh Hawa adalah dia dicobai oleh ular tua. Atau gini, kamu boleh makan semua apa yang di taman ini, tapi satu yang boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Inilah pertama kali dia sudah bisa makan apapun, tapi namanya manusia, dia punya kehendak bebas. Dia ambil buah itu karena ada bisikan di ular tua bahwa kau tidak akan sekali-kali mati, kamu akan setara dengan Tuhanmu. Jadi godaan pertama kali adalah pada Hawa supaya melanggar perintah Tuhan, dan ketika memakannya, apa yang terjadi? Yesaya 55 yang memisahkan engkau dengan Tuhanmu adalah segala kejahatannya. Jadi ketika Hawa jatuh dalam dosa dan akhirnya buah itu dikasih ke Adam suaminya dan dimakan bersama-sama, kedua-duanya jatuh dalam dosa, artinya terpisah dari Tuhan. Jadi gambar dirinya itu rusak, sehingga manusia punya rendah diri, punya rasa minder, punya rasa tidak berharga, ada rasa sesuatu yang hilang dari dirinya, itu gambaran Tuhan. Ini pertama kali yang saya mau kasih tahu bahwa sebelum Tuhan kita lahir, ada janji di Kejadian 3:15. Kita akan buka bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Kejadian 3:15, boleh salah satu boleh bacakan buat kita semuanya. Kejadian 3:15. Yang suaranya paling keras, yang merasa keras. Coba. Ada? Kejadian 3:15. Coba baca. Kejadian pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yes. Jadi janji pertama kali ini belum spesifik tentang kedatangannya, tapi dia berjanji bahwa meskipun kau merusak hubungan, artinya gini, Tuhan merasa dikhianati, Tuhan merasa bahwa engkau mengkhianati apa yang aku sudah ciptakan dan terpisah itu antara dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi. Coba ya, ketika makan, Adam dan Hawa masih dalam taman Eden. Ketika Tuhan berjalan, secara jiwa Adam dan Hawa merasakan kehadiran Tuhan. Kehadirannya masih dirasakan, bisa bertatap muka, bisa berbicara, tapi secara hubungan ada keterpisahan. Secara fisik masih bertemu dengan Tuhan, secara fisik masih bisa berbicara dengan Tuhan, tapi hubungannya sudah hancur. Jadi secara fisik dia bisa masih mendengar suara langkah kaki Tuhan, dia bisa berbicara, bahkan Tuhan masih berkata, Adam, di manakah engkau? Artinya secara fisik mereka masih dalam taman Eden, masih bisa berkomunikasi, bisa berbicara, bahkan Tuhan masih menyapa, di manakah engkau? Tapi yang membuat ada terpisah adalah pelanggaran itu.
Jadi hubungan itu harus diperdamaikan. Hubungan itu harus ada ikatan kembali karena ada yang mengkhianati. Dan karena ini dia diusir dari Taman Eden dan dijaga oleh malaikat Tuhan supaya dia tidak kembali ke Taman Eden dan memakan buah kehidupan. Buah kehidupan itu harus turun untuk janji itu digenapi. Yang pertama kali adalah melalui keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan keturunan ular ini akan meremukkan tumitnya. Masih bayangan, belum spesifik, belum ada sebuah ini namanya siapa, nanti lahir belum. Kejadian 3 ini ayat 15, saudara mau saya mau kasih tahu bahwa kejadian ditulis 1400 sampai 1440 sebelum Masehi. Saya mau kasih gambaran supaya saudara lengkap bahwa Alkitab yang kita punya itu rentetan peristiwa yang sangat detail, sangat lugas, sangat berkesinambungan satu dengan lain, satu temanya tentang kedatangannya. Kita akan bersama-sama. Kejadian ditulis tahun 1400 sampai 1440 sebelum Masehi. Janji pertama itu janji hidup, yaitu keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya di Kejadian. Dan mulai jelas ketika di Yesaya 7 ayat 14. Coba baca yang keras. Yesaya pasal 7 ayat 14. Coba yang laki-laki yang keras. Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya 3 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14 menamakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Ois Nino, bahasa Jepangnya kemarin kan? Bahasa sana, bahasa sini. Ngerti? Kalau bahasa sini apa? Kalau Tuhan beserta kita, bahasa Tetun. Aroma kamu tuh kita. Oke, itu Immanuel. Yesaya ditulis di tahun 700 sampai 687 sebelum Masehi. Bayangkan, dari tahun 1400 sebelum Masehi ke 700 itu 700 tahun. Coba dibayangkan. Kejadian dengan Yesaya itu 700 tahun. Kejadian itu yang nulis Musa. Yesaya itu Nabi Yesaya, tidak saling kenal, berbeda profesi, berbeda bahasa, dan satu makna, yaitu tentang kedatangannya. Yang saya mau kasih tahu, ada skenario di belakang ini semuanya, yaitu Roh Kudus sebagai inspirasi yang mewahyukan. Saudara bayangkan, kalau Bapak Ibu punya buku terbitan tahun 40 dengan terbitan 2024 sekarang, bisa nyambung nggak? Mungkin penulisnya sudah mati, karena mereka inspirasinya dari pribadi. Yang tahun 40 dia mungkin bahasanya berbeda, masih ejaan lama, yang sekarang sudah ejaan baru, dan nggak saling kenal. Untuk sama temanya itu tidak mungkin kalau tidak ada yang di belakangnya, yaitu Roh yang mendampingi itu. Bayangkan Alkitab kita, Kejadian dengan Yesaya itu 700 tahun terpisah. Kejadian Musa di daerah Timur Tengah sama-sama, tapi tidak saling kenal. Profesi Yesaya adalah nabi. Musa juga dia seorang perantara yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tidak saling kenal, tapi menubuatkan hal yang sama tentang kedatangannya. Luar biasa. Alkitab yang Bapak Ibu punya, yang sudah baca, wow, keren. Sebuah buku, sebuah karya yang sangat-sangat luar biasa. Dan Yesaya ini digenapi di dalam Matius 1 ayat 23. Terima kasih Bapak.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Matius 1:23. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Matius itu ditulis di tahun 60. Yesaya di tahun 700 sebelum Masehi. Berarti itu biasanya 760 tahun atau 700 tahun lah kurang lebih. Wow, keren gak? Ada yang berbicara 700 tahun nanti terjadi. Kalau bukan Roh Kudus yang mewahyukan, tidak akan terjadi. Jadi saudara harus yakin Alkitab yang baru saudara itu, wow, karya yang luar biasa. Amen. Peristiwa yang dicatat 700 tahun sebelum Masehi diucap oleh seorang Yesaya, akan ada seorang darah perawan akan melahirkan seorang anak dan harus menamakan Immanuel, sama saudara. Wow. Luar biasa. Dilahirkan dari seorang perawan, Yesaya mencatat, Matius menggenapi. Wow. Kita lihat lagi, Sang Kristus akan lahir di Bethlehem. Kita buka dalam kitab Mika pasal ke-5 ayat ke-2. Boleh Bapak Ibu Saudara baca satu orang. Mika pasal ke-5 ayat yang kedua. Bapak siapa yang pakai kacamata Pak? Depan. Pak Buci silahkan baca di Mika. Mika itu di Perjanjian Lama termasuk nabi-nabi kecil. Mika pasal ke-5 ayat kedua. Mika pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oh. Mika ditulis pada tahun 735 sampai 700 sebelum Masehi. Baik saudara, dia hidup 700 sebelum Yesus lahir. Tapi dia mampu berkata, hai Bethlehem, sampai detail kotanya. Ada 700 orang sebelum lahir sudah ngomong begitu. Bayangkan, siapa yang menskenario ini sampai Yesus lahir di Bethlehem? Padahal dia bukan orang Bethlehem. Dan ada skenario yang ditujukan Yesus harus lahir di Bethlehem. Wow, keren. Dan di Matius, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Wow. Kalau saudara baca Alkitab, seharusnya kalau saudara sungguh bangga, Bapak saudara sangat wow, bisa ya. Ada sebuah kisah yang dibicarakan 700 tahun yang lalu. Orang bicara, hei Efrata, hei Bethlehem, akan lahir bagimu. Tapi 700 tahun kemudian kata-kata itu digenapi. Itulah nubuatan. Kalau janji bisa diingkari, tapi nubuatan harus terjadi. Oh. Jadi janji kedatangannya itu sudah ditulis ratusan tahun sebelum dia lahir. Itu tentang kedatangannya. Kalau saudara bagi sudah tahu bahwa Bethlehem itu dalam bahasa Alkitab itu hanya Migdal Eder. Ini agak sedikit supaya tahu. Migdal Eder itu sebuah kawasan. Dia adalah sebuah menara gembala. Jadi Bethlehem itu adalah sebuah kota di mana di situ adalah orang-orang mengembalakan domba yang dipersiapkan domba ini kepada bait Tuhan di Yerusalem. Jadi Bethlehem ini sebuah kota, sebuah daerah yang dimana gembala-gembala itu memelihara domba yang sangat detail diteliti supaya tidak cacat celah, supaya dipersembahkan nantinya ke Yerusalem. Sudah tahu artinya ini? Tuhan sudah berbicara gini, akan lain anak domba di Bethlehem yang menggantikan domba-domba ini yang kau persiapkan di bait Tuhan. Aku gantikan dengan anakku sendiri di Bethlehem, Migdal Eder, yaitu kawanan domba dari domba yang secara
domba secara hewan, aku berganti dengan anak domba itu anakku sendiri. Itu gambaran bahwa Yesus adalah dipersiapkan sebagai anak domba, Migdal Eder atau Bethlehem. Dan saudara harus yakin bahwa dia dipersembahkan. Dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, dan melainkan siapa yang percaya? Kita. Pemberitaan rasul-rasul sampai sekarang. Bayangkan saudara, Tuhan memuridkan 12 orang. Satu yang berkhianat tinggal 11, gantikan jadi 12 ini di daerah Timur Tengah, dan kita nggak pernah kenal orangnya. Tapi pemberitaannya itu ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, kita terdengar dari sini terjadi gereja. Oh ya kan, 2000 tahun yang lalu hanya 12 orang yang berinisiatif gereja mula-mula dengan cara hidup sesuai Kristus ajarkan. 12 orang ini terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, akhirnya boom, Petrus berkhotbah pertama kali ada 3.000 orang bertobat. Dan akhirnya di tempat ini ada orang yang seperti rasul ini berkumpul bersama. Kalau bukan Roh Kudus yang mengawal, tidak bisa, saudara. Jadi Bapak Saudara sangat harus bersyukur ada penginjil-penginjil yang datang ke tempat ini, sehingga Bapak Saudara percaya. Kalau nggak ada, bayangkan saudara, saudara masih hidup dalam ketakutan, masa depan yang tidak jelas, mungkin tidak kenal namanya Yesus Kristus, mungkin masih hidup dalam dosa, masih dalam penyembahan berhala, masih menggunakan cara-cara adat istiadat, dan tidak mungkin tentang keselamatan. Kalau orang lain yang jauh di sana datang untuk memberitakan Injil kasih karunia, alangkah baiknya kalau kita sudah berterima kasih karunia itu, kita sudah memberitakan kasih karunia itu. Pertanyaannya, selama 12 tahun terakhir ini, berapa jiwa yang Bapak Saudara beritakan tentang Yesus Kristus? Halo? Ada nggak? Januari sampai Desember ini, andakah jiwa satu aja yang Bapak Saudara beritakan tentang Yesus? Halo? Ada nggak? Apakah sibuk kerja? Cari dolar? Halo? Kalau nggak cari dolar, anak saya nanti makan apa, Bapak? Kalau nggak cari dolar, nanti anak saya sekolah di mana? Saudara, kalau saudara dikasih sesuatu yang berharga, dan saudara hanya untuk diri sendiri tidak dinikmati, alangkah pengunjung dari jauh sana ketika datang di tanah ini memberitakan kasih karunia. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kesenangan negaranya, datang ke tempat ini untuk memberikan kasih karunia, dan kita mendapat kasih karunia itu, dan kita hanya mengkip sendiri dan tidak bisa membagikan. Alangkah apa namanya bahasa di sini? Sudah menerima, tapi nggak pernah mau berbagi. Namanya apa di sini? Apa? Bahasa di sini apa? Susah. Bapak Ibu susah. Sudah menerima, tapi hanya dikip sendiri, nggak mau berbagi. Aduh, kebangetan. Akhirnya kami sekeluarga punya misi setiap tahun sekali, paling nggak ada satu daerah baru yang kami harus datangi dan harus kabarkan berita itu. Urusan dia percaya atau tidak itu bukan urusan saya. Urusan saya cuma memberitakan Injil kasih karunia. Di bulan April, kami sekeluarga datang di sebuah suku namanya suku Baduy. Kalau Bapak Ibu pernah dengar di Jawa Barat, itu sebuah suku yang sangat kental dengan adatnya. Jadi dia nggak mau kenal teknologi, nggak mau kenal namanya listrik, nggak mau kenal namanya handphone, nggak mau kenal namanya alas kaki. Di kemana-mana dalam bahasa kami adalah cekeran. Apa dalam bahasa sini cekeran itu apa ya? Tanpa alas kaki apa namanya Pak di sini? Air tanah. Jadi nggak mau kena sendal, nggak mau kena sepatu, kemana-mana telanjang kaki. Bayangkan saudara. Terus bajunya
Lihatlah, semuanya pakai baju hitam tiap hari. Baju hitam, terus pakai sorban putih. Itu satu kampung, 3 kampung tuh bajunya sama. Dan tidak kena celana dalam. Bentuknya kayak rok. Bayangkan saudara kalau naik panjat pohon kayak gimana. Kita lihat di sini dia sangat menghormati alam. Dia nggak mau menambang sembarangan. Dia sangat menghormati alam dan dia punya istilahnya kepedulian dengan sesamanya. Dan ketika saya masuk di situ, dia ngomong, Bapak pernah nggak dengar Yesus? Dia bilang apa? Tidak pernah. Saya bercerita tentang Yesus awal mula terjadi. Ketika saya bilang manusia pertama adalah namanya Adam, Pak. Saya kenal Adam. Bayangin, Adam dia kenal, Yesus nggak kenal. Jadi bagi dia Adam adalah Tuhannya, bukan Yesus. Ketika saya mulai terangkan Adam jatuh dalam dosa, saya mulai intik-intik, saya ceritakan sejarahnya, kenapa Yesus harus hadir, saya ceritakan semuanya dari A sampai Z, saya ceritakan sambil jalan. Kami jalan dari Setat ke pedalaman itu, kami jalan kaki 8 jam. Karena nggak ada motor, harus jalan setapak, kami jalan kaki, saya sama istri sama anak-anak. Anak-anak jalan 4 jam, saya 8 jam. Di tengah perjalanan kaki saya kram, saya pakai tongkat, saya gitu. Sampai akhirnya di tempat tujuan, ketika saya cerita tentang Yesus, titik terakhir saya bilang, maukah Bapak terima Yesus? Apa yang dia jawab? Saya takut dengan raja saya. Jadi dia sangat takut dengan rajanya kalau dia berpindah keyakinan. Saya bilang ini, ya sudah, yang penting Bapak sudah dengar nama Yesus. Benih itu harus diberitakan. Benih itu kapan bertumbuh kita nggak tahu. Itu Roh Kudus yang urusannya Roh Kudus. Selanjutnya di Hosea pasal ke-11 ayat yang pertama, Hosea pasal 11. Coba Bapak Saudara baca. Hosea pasal 11 pertama, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Saya ulangi, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Hosea ditulis di tahun 755 sampai 725. Digenapi di dalam Matius pasal 2:13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Hosea tidak kenal Matius. Hosea tidak tahu nanti perkataan ini akan terjadi atau tidak, tapi dia hanya mengutarakan firman Tuhan. 700 tahun ke depan Yesus harus dilarikan ke Mesir, karena di Bethlehem ada pembunuhan anak sulung. Dari Mesir akan kupanggil lagi. Bayangkan, kitab Mika harus dikenal. Oh, keren saudara. 700 tahun berfirman terjadi di tahun Masehi. Sang Kristus harus diasingkan ke Mesir. Terus ketika Sang Kristus itu harus menerima namanya hadiah. Di Mazmur 72 10-11, Bapak Saudara bisa buka. Di Mazmur ayat pasal 72 ayat 10-11. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Ada yang Mazmur Musa, tapi kebanyakanlah Daud.
Itu ditulis tahun 586 sampai 538. 500 tahun sebelum kedatangannya. Oh, keren. Terjadi di Matius, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mazmur berkata sujud menyembah. Di Matius, raja-raja ini orang Majusi, seorang bangsawan yang punya kekayaan, dia datang untuk menyembah dia. Mereka pun membuka tempat hartanya. Mazmur berkata menyampaikan upeti. Di Matius berkata membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mazmur 500 tahun sebelum kedatangannya mengatakan bahwa akan ada raja-raja datang sujud menyembah dan menyampaikan upeti, dan di Matius tergenapi. Jadi saudara, janji dan nubuatan itu berbeda. Kalau janji bisa diingkari, kalau nubuatan harus digenapi. Janji kedatangannya harus digenapi. Sampai kotanya, sampai peristiwa-peristiwanya, semua digenapi di kelahirannya. Bahkan dalam pelayanannya, ketika dia masuk dalam pelayanan, dalam Yesaya 61, sebab seorang anak, Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Yesaya, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, keren saudara. Jadi Yesus yang lahir yang sekarang kita percayai, Yesaya berkata dia penasehat yang ajaib. Arti penasehat adalah ketika ada seseorang yang sedang ada masalah, sedang ada sebuah jiwanya gundah-gulana, yang mengalami kesesakan, ada masalah yang berat, dia datang kepada penasihat yang meminta advice, meminta nasihat, meminta petunjuk. Secara orang manusia mungkin menyegarkan, tapi saya mau kasih tahu bahwa ada penasihat ajaib yang ada sekarang tinggal dalam diri kita dalam bentuk Roh Kudus. Kalau kita datang kepadanya dalam kesesakan, dia akan memberi kita kelegaan. Kalau kita datang dengan sakit penyakit, dia akan memberi kesembuhan. Kalau kita datang dengan keluh kesah masalah yang sangat besar, dia akan memberikan jalan keluar. Sebab kita berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Jika engkau dicobai, dia Tuhan yang setia. Dia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Dia penasihat ajaib. Jadi saudara, ketika ada masalah jangan lari kemana-mana, apalagi masalah keuangan. Jangan lari kepada orang untuk meminta bantuan keuangan. Apalagi kalau di Indonesia ada namanya pinjol. Di sini ada apa? Pinjol, pinjaman online. Ada di sini. Oh, DB ada. Kalau di Indonesia lagi keren, lagi ada viral pinjaman online. Jadi di handphone itu tinggal klik aplikasinya, tinggal pinjam 5 juta atau karena di ACC langsung masuk 5 juta. Bulan berikutnya atau jadi 7 juta. Pinjaman online saudara. Tanpa survei, yang penting ketika lihat KTP sama riwayatnya langsung ACC, tapi bunganya sangat tinggi. Saya mau kasih tahu gini. Yang jadi kesimpulan di pagi hari saya mau kasih tahu gini. Ketika Yesus lahir, dia sedang mengenalkan hukum kerajaannya. Soalnya, ketika dia datang ke dunia, dia sedang mengajarkan ke murid-muridnya bahwa aku datang pakai hukum kerajaan Bapakku. Makanya Alkitab mencatat Yesus, dia selalu berkata gini, kerajaan Bapakku. Bahkan dia bilang, Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi artinya ketika kerajaan Tuhan itu datang ke muka bumi, itu yang mau dikenakan Tuhan kepada murid-muridnya, yang sekarang kita juga mendengar karena pemberitaan murid-murid itu. Dan Tuhan mau bahwa kita masuk dalam sebuah hukum kerajaannya, di mana itu hukum itu berlaku kalau kita lihat dengan bahasa
iman. Nyambung. Jadi yang mau diajarkan Tuhan itu bahwa kau harus pakai bahasa iman supaya hukum kerajaan ini berlaku. Wah, luar biasa. Dia penasihat ajar. Yang kedua, dia Tuhan yang perkasa. Arti perkasa itu gini. Perkasa itu kalau dalam bahasa itu dia melebihi dari hanya biasa. Dia sangat perkasa. Jadi ketika dia lihat sesuatu, dia akan keluar sebagai pemenang karena dia perkasa. Sebab dia anggap dia raja yang perkasa. Artinya, kalau saudara yakin bahwa Roh Kudus tinggal dalam hati, dia kita bersama dengan Tuhan yang perkasa. Dia El Shaddai. Jadi ketika melangkah bersama Tuhan, kita sedang melangkah dengan Tuhan yang perkasa, dan nantinya kita keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam halaman yang 37 berkata, kau harus lebih dari pemenang. Sebab yang menyertai engkau itu adalah Tuhan yang perkasa. Seharusnya kita orang-orang Kristen, orang-orang yang perkasa. Amin. Selanjutnya, kalau dia Tuhan yang perkasa, dia Bapa yang kekal. Kita punya Bapa di dunia. Apakah dia kekal? Kita mungkin hanya lihat dia mau sampai 70 tahun. Bapak ini 85 tahun ini. 85 tahun. Mungkin cuma sampai 100 tahun kita melihat Bapak kita, dan itu gak kekal. Kita akan ada suatu saat kita akan kehilangan Bapak dan tidak pernah bisa melihat lagi dan tidak bisa berbicara lagi karena dia masuk ke dalam liang kubur. Tapi yang Tuhan mengajarkan, engkau punya Bapa di surga yang sangat kekal karena dia pada mulanya dan sampai akhirnya dia Bapa yang kekal. Kalau kita punya Tuhan yang kekal, kita punya Bapa yang kekal, kita harus andalkan Bapa kita. Seperti anak kita. Apakah anak kita pernah khawatir kalau itu besok kita nggak bisa makan? Apa karena dia mikir? Enggak, bangun pagi, Dedi, Mami, sarapan. Itulah anak yang sangat percaya sama bapaknya. Kalau bapaknya itu nggak pernah membiarkan dia kelaparan, benar nggak? Iman kita harus seperti seorang anak kecil. Harus yakin kalau Bapa di surga itu Bapa yang memelihara, Bapa yang kekal, Bapa yang menyembuhkan, Bapa yang memelihara, Bapa yang membuat kita masalah terselesaikan, Bapa yang membuat kita tenang, Bapa yang memberikan damai sejahtera. Seperti anak kecil, nggak pernah khawatir pagi-pagi, nggak pernah mikir sarapannya apa, dia nggak pernah mikir biaya sekolah dari mana, dia nggak pernah mikir apalagi hutang, dia nggak pernah mikir apalagi biaya listrik, dia nggak pernah mikir. Pokoknya yang dia yakin Bapak kita menyendiri. Iman kita harus seperti anak kecil ini. Kita punya Bapa yang kekal, yang kita harus yakin bahwa Bapa akan menyediakannya. Saudara, yang selanjutnya, dia Raja Damai. Tuhan datang ke dunia membawa kedamaian. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan. Itulah damai yang diberikan Tuhan. Jadi orang Kristen mengajarkan apapun masalahnya, biar tetap damai sejahtera. Suatu ketika ada seorang perlombaan lukis, temanya damai sejahtera atau ketenangan. Kalau Bapak yang pakai kacamata depan, kalau Bapak temanya ketenangan akan gambar apa, Pak? Kalau temanya ketenangan, nih ada lomba lukis menggambar tentang ketenangan, Bapak akan menggambar apa? Keluarga yang harmonis. Sejahtera. Oh, keluarga, Bapak Ibu ada anaknya sedang makan bareng gitu ya. Itu ketenangan menurut Bapak. Terus Bapak yang belakang, kalau Bapak mau disuruh lukis ketenangan, Bapak lukis apa? Mungkin domba. Apa? Domba. 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 Di kawanan domba ada gambarannya, itu ketenangan menurut Bapak ini. Yang anak-anak nih, anak-anak nanti kalau mau gambar tenang, gambar apa? Lukis apa? Temanya ketenangan, nyaman, tenang. Gambar apa? Gambar apa? Apa? Bunga. Jadi ada bunga yang banyak. Bagi adik ini adalah itu ketenangan. Ada yang lain? Gambar apa? Ivan, gambar apa, Pak?
Kalau temanya tenang, kamu gambar apa? Padang rumput. Padang rumput yang hijau, yang luas, ada rumah kecil di situ, gitu kan? Ada teropongnya asap kecil itu, wah itu ketenangan. Mungkin yang lain akan gambar gunung, ada laut di bawahnya, tenang teduh, ada kapal nelayan kecil, itu ketenangan. Semua gambar yang mendiamkan. Tapi ada seorang juri datang di sebuah yang ikut lomba. Ada seorang yang melukis ombak yang sangat berkecamuk, ada sangat besar, ada batu karang, di dalamnya ada seekor burung yang diam di lubang batu karang. Dia diam, meskipun ombak menghantam kanan kiri, dia tenang di dalam batu karang itu. Dia kaget, kenapa Bapak melukis itu? Dia bilang gini, saya gambaran seperti burung ini. Ketika saya masuk dalam batu karang ini, meskipun masalah ombak besar di kanan kiri, saya tenang sebab saya percaya batu karang ini melindungi saya. Wow, keren. Jadi kalau Bapak Saudara mengerti bahwa Yesus yang lahir itu memberikan damai sejahtera, sudah tinggal di dalam damai sejahtera itu, meskipun masalah sangat besar, tetap tenang. Kita berkata di dalam tetap tinggal tenang, di situ terletak kekuatan. Amin. Sebab ada Roh yang tinggal, Immanuel ada dalam diri kita. 2000 tahun lalu bayi itu lahir. Sekarang Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang membuat janji-janji setiap firman Tuhan digenapi. Kalau perjanjian lama menggenapi tentang kedatangan Yesus Kristus, sekarang di perjanjian baru janji-janji itu tergenapi dalam diri kita sebab Roh itu ada dalam diri kita. Saya ulangi, kalau perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan dan yang harus digenapi, janji-janji di perjanjian baru, meskipun dengan janji di perjanjian lama, itu digenapi dalam diri kita sebab Roh itu bersama-sama dengan kita dan tinggal dalam diri kita. Kalau Roh itu tinggal dalam diri kita, seharusnya setiap janji firman Tuhan itu tergenapi dalam diri kita. Kalau belum, pasti ada yang salah. Ada janji-janji yang tidak tergenapi, karena janji itu ada kedua belah pihak. Tuhan sudah menepati janjinya, tinggal kita pihak kedua. Bisakah kita menepati janji itu? Sebab janji itu akan sangat-sangat terjadi. Dan itu kalau kedua belah pihak menyatakan ini sah untuk dilakukan perjanjian. Dan banyak sekali janji-janji yang tidak tergenapi karena kita masih terikat perjanjian dengan janji induk tadi. Seperti Taman Eden. Ketika Taman Eden ini belum selesai perjanjian itu, dan kita sebagai penerima janji masih ada hal-hal yang belum sesuai. Setiap janji firman Tuhan tidak pernah terjadi karena kita masih punya perjanjian dengan pihak ketiga, yaitu setan. Di kabar lainnya, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau menerima setiap janji firman Tuhan, lepaskan perjanjian, putuskan perjanjian dengan pihak ketiga. Saya tidak pernah baru perjanjian dengan pihak ketiga. Secara aktif kita tidak pernah membuat perjanjian, tetapi secara pasif nenek moyang kita Adam dan Hawa yang menyatakan perjanjian ketika memakan buah itu. Kalau kita nggak pernah menyatakan selesai perjanjian itu, kita masih terikat dengan perjanjian di Taman Eden. Makanya ketika Tuhan berkata, engkau akan berpeluh ketika mencari rezeki, engkau akan bersusah payah dalam berpeluh dalam pekerjaan, engkau akan bersusah payah dalam mengandung, bahkan melahirkan, engkau akan bersusah-susah. Ketika engkau bersusah, tapi engkau akan berahi lagi sama suamimu. Makanya anaknya ada 3, ada 4, ya kan? Udah selesai ketika anak pertama keluar, dia seperti nyawanya, saya nggak akan mau lagi lahir lagi. Tapi besoknya anak 2 lahir, benar nggak? Wah, udah cukup anak 2, sangat sakit dalam mengandung dan melahirkan, dia tahu anak ketiga. Nanti maksud saya,
perjanjian di Taman Eden masih berlaku sampai sekarang. Ada yang susah payah dalam bekerja, cari dolar. Itulah perjanjian yang belum selesai. Bukan berarti saya mengandalkan ketika menerima Yesus gak usah bekerja, enggak. Tapi efeknya itu, kok setiap hari hanya memikirkan dolar, memikirkan uang untuk mencukupi keluarga, sehingga kasih karunia yang Bapak Ibu sudah dapatkan tidak pernah mau tersalur karena masih terikat dengan janji di pihak ketiga. Ya, saya mau tawarkan adalah mulai putuskan dengan pihak ketiga supaya Tuhan yang berjalan dengan pihak pertama, hanya Tuhan saja. Kalau masih ada perjanjian yang lain, membuat hidup kita terseok-seok, membuat kita jatuh bangun, membuat kita terhalang, membuat kita jatuh di lubang yang sama karena masih ditagih sama pihak ketiga. Kamu belum selesai dengan perjanjian saya, kamu harus bangkrut, bangkrut. Kamu harus sakit, sakit. Kamu harus menderita, menderita. Yesus sudah berikan perjanjian yang lain, tapi Tuhan kita hukumnya adalah taat dengan hukum. Selama engkau pihak kedua masih punya hutang dengan pihak ketiga, saya akan bisa menyelesaikan sebelum kamu datang kepada saya. Kata Yesus, selesaikan dan aku akan menggantikan dosa itu. Ketika engkau ditagih pihak ketiga, Yesus berkata, aku sudah gantikan dia di kayu salib. Tugas kita adalah meminta dia sebagai pembela kita untuk menutupi setiap celah-celah dari pihak ketiga untuk mendakwa kita. Mungkin kita masih bisa didakwa sakit penyakit, masih didakwa tentang keuangan yang tidak pernah beres, didakwa dengan kebangkrutan, didakwa dengan pekerjaan yang terus menumpuk-numpuk tapi nggak pernah menghasilkan yang lebih. Tuhan janjinya memberkati, tapi selama berkat dan kutuk berjalan bersamaan dan kutuk ini belum diselesaikan, saudara, engkau diberkati tapi juga dikutuk. Kau terima uang tapi dimakan belalang pelahap. Engkau terima uang, anaknya sakit. Engkau terima uang, kecelakaan. Engkau terima uang, itu karena sama-sama berjalan. Tapi kalau kita mau melakukan memberhentikan kutuk ini, yang berjalan adalah cuma berkat. Kutuk berhenti, berkat berjalan. Seringkali orang Kristen hanya berkata, aku cuma terima Yesus, selesai. No, Yesus butuh kita datang kepadanya minta perlindungan. Tuhan, aku punya masalah ini, tolong bantu ketika ada pendakwa datang, engkau gantikan aku. Dia sudah mengatakan tertelestai, sudah selesai. Tapi selama kita nggak minta tolong pada Tuhan, dia cuma melihat ketika ada penagih datang ke tempat kita secara hukum kerajaan, dia cuma diam. Aku sudah mati di kayu salib, kau tinggal ngomong, aku akan bela engkau. Ini konsep yang jarang diajarkan gereja. Harus selesai dengan pihak ketiga. Karena Yesus sudah berkata, sudah selesai. Ketika kita ngomong kepada Tuhan tentang pembelaan, harus ngomong detail. Karena secara hukum, saudara, kita mau bahwa kita selesai. Ketika ada pendakwa datang bahwa engkau harus susah payah bekerja. Kenapa? Adam dan Hawa menerima perjanjian itu. Engkau harus susah payah. Yesus cuma melihat aja, silakan kau susah payah. Tapi ketika engkau ngomong sama Yesus, Tuhan, aku minta ampun karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Mereka sudah meninggal, tetapi secara hukum saya juga pelaku karena aku adalah ahli warisnya. Sudah kalau punya hutang, bapaknya punya hutang ratusan ribuan dolar. Ketika bapaknya mati, yang nagih hutang kemana? Nah, anaknya pakai uangnya enggak? Enggak, yang pakai bapaknya. Mungkin bapaknya buat apa nggak tahu. Tapi ketika bapaknya meninggal, debt collector datang kepada anaknya. Anak bilang, aku nggak pernah pakai uangnya. Nggak mau tahu. Engkau ahli warisnya. Aku datang sah. Karena engkau ahli warisnya, engkau yang menanggung. Nih konsepnya gini. Ketika Adam dan Hawa melakukan kejahatan dan dia sudah mati, anak cucunya yang ditagih oleh pihak ketiga, engkau harus susah payah. Aku nggak pernah melakukan. Yang nggak mau tahu. Bapak Ibu tahu atau enggak, percaya atau tidak, ini hukum harus berlaku. Itu maksud saya. Tapi kabar baiknya, Sang Kristus menawarkan pendamaian. Ketika kau datang kepadaku dan melakukan pengakuan bahwa kau juga pelaku di Taman Eden, aku akan maju selangkah berkata, sudah selesai setan, dia anakku, dia masuk dalam hukumku. Ketika
setan melihat ada Yesus, dia lari karena teringat 2 tahun yang lalu ada darah yang tertumpah dari pusat. Gambarannya ketika bangsa Mesir dikasih tulah yang ke-10, anak sulung mati. Ketika hari itu datang untuk mengambil nyawa, setiap nyawa, ketika setiap rumah tidak ada darahnya, anak sulung mati, ternak sulungnya mati. Tapi ketika ini ada darah, dilewati. Sama. Ketika pendakwa datang dalam hidup saudara, mendakwa bahwa saudara itu susah payah, mendakwa bahwa untuk bangkrut, mendakwa harus sakit penyakit, ketika ada tanda darah Kristus, dilewati. Amin. Kabar baiknya kesimpulannya adalah kita tinggal datang kepada pembela itu untuk melakukan pembelaan. Kita terdakwa, Tuhan hakimnya.